ekuitas berapa? 35. Jadi dia untung berapa? Untung 5, ya. Untung 5 juta. Nah, setiap keuntungan dari jual beli saham itu selalu masuknya kemana? Keuntungan jual beli saham selalu masuk kemana? Masuk ke agio saham, ya, additional paid in capital. Jadi berapapun keuntungannya, ya. Jadi misalnya kalau PT Mayu menggantinya dengan harga 20 misalnya, berarti ada keuntungan 15 kan. Nah, 15 pun masuk ke additional paid in capital. Jadi ketika PT Mayu mengganti lebih rendah, ya, maka di samping mendapatkan tambahan, ya, agio saham dari PT Sana, ya, yang 10 juta, berapa ya? 5 juta ya. Sebentar, saya ulang lagi di sini. Ini ya 5 juta ini ya. Jadi apa namanya? Di samping ini mendapatkan ini 5 juta, ditambah lagi 5 juta, ya. Jadi 10 juta. Juga ditambah juga apa namanya? Retained earning, ya. Jadi keuntungannya adalah di samping mendapatkan additional paid in capital dan retained earning juga ada tambahan additional paid in capital akibat dari penjualan penggantian yang terlalu rendah. Oke ya, itu. Sehingga di sini perhatikan equity-nya PT Mayu 80, PT Sana berapa? PT Sana. PT Sana 30 ya. Ini stok equity-nya PT Sana ya. 30 ya. Nah, semua additional paid in capital dan return earning adalah milik PT Mayu. Oke, ya. Jadi inilah yang disebut dengan merger ya, di mana perusahaan Mayu sebagai perusahaan yang mengoperasikan perusahaan sementara PT Sana yang menghentikan operasional perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah yang konsolidasian. Konsolidasi itu sama ya. Konsepnya sebenarnya sama dengan merger. Cuman bedanya adalah di sini ya, di sini nama nama dari perusahaannya adalah bukan Mayu, tapi nama baru ya. Nama perusahaan baru ya. Jadi kalau kalau konsolidasi itu namanya adalah nama perusahaan baru, bukan dari salah satu perusahaan yang bergabung ya. Kalau ini kan salah satu perusahaan yang bergabung ya. Tapi kalau nanti konsolidasi adalah bukan salah satu perusahaan yang bergabung. Nah, contohnya ini ya. Jadi ada dua perusahaan, Mayu dan Sana, sepakat membentuk nama perusahaan baru namanya Mayu Sana. Nah, itu ya. Mayu Sana, PT Mayu Sana. Kalau tadi hanya PT Mayu saja, di sini ada PT Mayu Sana. Ya. Konsepnya sama, ya. Konsepnya sama, ya. Kalau Mayu dan Sana tadi yang merger, ya. Di sini Mayu hanya berfokus pada ambil alih, ya. Ambil alih aset dan ekuitasnya PT Sana. Tapi kalau di sini yang konsolidasi PT barunya itu Mayu Sana itu mengambil alih dua perusahaan, ya, yaitu Mayu dan Sana, gitu ya. Nah, dua perusahaan itu berapa apa namanya asetnya? Nah ini, jadi kita fokusnya di sini. Kalau yang apa, yang itu fokusnya di sini. Fokus untuk konsolidasi itu adalah di totalnya ini, ya. Nah, ketika kita bicara total, ya, berarti PT Mayu Sana, ya, perusahaan gabungannya, itu paling tidak dia harus menerbitkan 115, ya, harus menerbitkan 115 juta, ya. Ketika dia menerbitkan 115 juta, maka dia akan mendapatkan keuntungan apa? Dia akan mendapatkan agio dan sekaligus mendapatkan laba ditahan, ya, laba ditahan. Tapi kalau dia misalnya apa namanya lebih besar dari itu, ya, lebih besar dari 115, maka dia pasti akan kehilangan agio ataupun kehilangan return earning, ya. Contoh, nah, ini contoh, ya. Jadi PT Mayu Sana, perusahaan baru, mengambil alih perusahaan PT Mayu dan Sana
total aset Mayu dan Sana itu adalah 115, ya total ekuitas, sorry, ya. Total ekuitasnya 115. Tapi PT Mayu juga menerbitkan 115 gitu ya. Sorry, PT Mayu Sana menerbitkan 115 sehingga itu sama dengan yang dimiliki oleh PT Mayu dan PT Sana. Sehingga PT Mayu Sana ya, itu mendapatkan 25 agio dan 35 return earning. Baik. Jadi di situ kita perhatikan laporan keuangan ini sama dengan laporan keuangan ketika dilaporkan oleh PT Mayu ya. Ketika dia eh, apa namanya menjadi perusahaan yang meneruskan ya. Ini sama dengan yang pertama tadi ya, yang pertama. Kemudian ini sama dengan yang terakhir ya. Misalnya PT Mayu dan Sana itu total asetnya 115 tapi dia ya mengeluarkan berapa? 155 ya. 115. Jadi ada kelebihan sebesar 45 ya. 45. Nah, 45 ini bagi PT Mayusana itu akan mengakibatkan dia kehilangan apa saja? Kehilangan additional paid in capital ya dan kehilangan return earning ya. Yang asalnya 35 menjadi 20 ya. Ini yang asalnya sorry ya. Ya, return earningnya asalnya ini ya 35 ya. Kemudian yang agionya asalnya 25 menjadi 0 ya. Habis ya. Nah, ini konsep merger dan konsolidasi ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mana yang belum begitu jelas? Apa memang tidak jelas semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, eh, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu afiliasi. Afiliasi itu berbeda dengan apa namanya? Ya, sebelum menginjak pada afiliasi, saya akan apa menunjukkan kepada saudara eh, konsep konsep ini ya. Konsep tentang ekuitas atau modal ya. Perhatikan ya, di dalam modal saham itu ada 4 konsep, yaitu nilai nominal, nominal value, market atau fair value, nilai wajar atau nilai pasar, kemudian ada transaction value, nilai yang ditransaksikan, kemudian ada book value, yaitu nilai nilai nominal setelah adanya transaksi, ya, setelah adanya transaksi value. Nah, jadi pertama, nominal value. Nominal value itu adalah nilai saham yang terletak pada lembar sahamnya. Jadi itu namanya nilai nominal. Ya seperti uang kertas itu ya. Kalau saudara lihat uang kertas, di situ ada tulisan 100.000. Nah, itu namanya nilai nominal. Ya. Nilai nominal uangnya 100.000. Ya. Itu sama ya, saham seperti dengan uang uang itu sama. Ya, nilainya terletak pada lembar kertasnya. Cuman bedanya apa namanya saham itu nilainya diperjualbelikan yang bisa lebih rendah dan lebih tinggi gitu ya, lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau uang rupiah tidak bisa ya diperjualbelikan, kecuali kalau lebaran gitu ya. Kalau lebaran bisa di apa diperjualbelikan ya. Yang 100.000 menjadi 10 ribuan 11 misalnya ya. Nah itu kalau itu jelas apa namanya
ada ribanya. Kalau ini ada ribanya enggak? Ini kita kalau bicara saham, kalau kita perhatikan pada nilai perusahaannya, maka kita tidak terkena riba ya. Karena apa? Kita bertransaksi berdasarkan informasi eh, keunggulan perusahaan dan perusahaan sendiri tidak menjual perusahaan yang namanya perusahaan ketika dia emisi saham, mengeluarkan saham, dia tidak pernah menjual sama dengan nilai nominalnya ya. Jadi dia bukan mengeluarkan uang ya, karena saham itu juga bukan nilai tukar ya. Saham itu adalah nilai bisnis ya. Bukan, tidak ada orang mau apa namanya jual beli ditukar dengan saham, itu tidak ada yang mau ya. Kalau uang rupiah itu kan yang berfungsi sebagai alat tukar ya. Kalau saham itu tidak berfungsi sebagai alat tukar. Meskipun konsep dasarnya sama ya. Nilai nominal adalah nilai yang terletak pada lembar sahamnya. Oke, adalah market value atau fair value. Nah, market value itu adalah yang nilai nominal yang sudah dilempar di pasar modal. Jadi saham perusahaan itu biasanya saham itu woro-woro. Woro-woro itu apa ya? Ya, menginisial itu mengumumkan ya. Namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi mengumumkan penawaran perdana bahwa bahwa apa namanya? Saya punya saham dengan nilai nominal 100. Nah, tapi saya tidak menjual 100 gitu ya. Misalnya menjual 80 ya. Nah, itu namanya nilai pasar ya atau nilai wajar, nilai fair value. Karena nggak mungkin ya perusahaan itu eh, strict dengan harga yang sesuai dengan nilai nominal. Kecuali pada saat saudara perdana perdana dan menjadi orang yang ada di dalam perusahaan. Itu biasanya investasinya sama dengan nilai yang tertera pada nilai nominalnya. Paham ya? Membedakan antara nominal value dan market value atau fair value. Kemudian berikutnya, ada namanya nilai transaction value. Nilai transaksi atau transaction value adalah nilai nominal, nilai pasar yang disepakati, ya, disepakati oleh penjual dan pembeli bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, atau bisa sama, gitu ya. Jadi intinya kalau nilai transaksi, nilai yang disepakati antara penjual dan pembeli. Contohnya gini, saudara punya motor ya, punya motor bekas. Motor bekas saudara itu kalau ditanya sama apa namanya calo-calo itu ya, itu mereka itu punya nilai pasar ya. Wah, ini pasarannya segini mas motormu gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang bicara itu adalah orang-orang pasar ya, orang-orang motor gitu ya. Nah, tapi saudara kan tidak mau sama persis dengan orang yang ada di pasar ya. Jadi nilai motor saudara itu sebenarnya yang real itu adalah ketika ditransaksikan ya. Nilai pasar itu nilai yang tidak real ya, tidak nyata. Nilai nol lagi ya. Jadi saya punya motor dulu belinya harganya 20 juta. Nah, itu sudah tidak real kalau hari ini ya. Kalau sudah dipakai 5 tahun itu sudah tidak real ya. Realnya berapa? Realnya nanti kalau dikasihkan itu real ya. Mau dijual misalnya, ditanya saudara tanya pada apa namanya dealer-dealer yang di pinggir jalan itu. Ditanya ini kira-kira pasarannya berapa? Pasti tahu mereka itu. Nah, itu nilai pasar. Tapi nilai pasar itu juga bukan real ya, karena saudara belum belum mendapatkan uangnya. Nah, nilai yang real itu adalah nilai transaksi ya, real value ya. Jadi itu disebut sebagai real value, nilai yang real dari sebuah. Jadi misalnya motor saudara eh, asalnya 20 gitu ya. Di pasaran setelah dijual ditanyakan ini pasarannya harganya 15. Nah, ternyata yang setelah saudara bertransaksi saudara melepaskannya dengan harga 13. Nah, 13 itulah yang disebut dengan transaction value ya. Nah, kemudian
Berikutnya adalah book value. Ya, book value. Book value itu adalah ketika ya, kita itu menjual dengan harga di atas atau di bawah nilai pasarnya. Ya, atau di atas atau di bawah nilai nominalnya, sorry. Ya, di atas atau di bawah nilai nominalnya. Meskipun apa namanya? Kalau nilai nominal itu biasanya jarang jarang terjadi ya di atas atau di bawah. Biasanya adalah di atas atau di bawah nilai pasarnya. Ya. Contoh misalnya, saudara apa namanya eh, tanya-tanya pada orang, ini nilai pasarnya berapa? Oh, itu nilai pasarnya 15 Mas. Nah, ternyata setelah ditransaksikan beneran, saudara motor saudara laku misalnya 17 ya. Kan ada laba 2 juta. Nah, laba 2 juta itulah yang disebut dengan additional paid ya, tambahan dari pembayaran ya. Nah, itulah yang disebut dengan nilai buku ya. Jadi nilai buku itu adalah setelah nilai nominal ditambah nilai nilai apa namanya tambahan gitu ya. Jadi misalnya eh, saya punya nominal 100 gitu ya. Atau nilai nilai pasar 100 juga boleh ya. Tapi kemudian setelah ditransaksikan laku 120, maka book value-nya adalah 120 itu ya. Itu yang disebut dengan konsep ekuitas ya, sebelum menginjak pada materi yang purchase ya. Baik, kita lihat sekarang transaksinya. Oke ya. Jadi kalau di sini